Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fransina Alat Apu, CGP Angkatan 4 dari SD Impres Oenali, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan tentang demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada modul 3.1.a.7. Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban tugas adalah mengambil keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Keputusan dapat menentukan arah, berdampak pada mutu pendidikan yang didapat oleh peserta didik. Simak demonstrasi kontekstual yang akan saya uraikan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapat di program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan sekolah asal Anda? Berkaitan dengan materi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin pembelajaran, yang pertama, saya akan melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala sekolah sebagai atasan langsung dan juga sebagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan program-program guru penggerak. Kedua, saya akan melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan sejawat sebagaimana mengambil keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran kepada diri saya sendiri terlebih dahulu di dalam kelas dan tentunya di lingkungan sekitar saya. Terakhir, saya akan mensosialisasikan kepada komunitas praktisi seperti di KKG dan juga di lingkungan-lingkungan yang berkaitan dengan sekolah saya dan di gugus saya. Pertanyaan kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Di sini saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Pertama, menggali bahwa adanya nilai-nilai yang saling bertentangan dengan situasi ini. Adanya 2 alasan mengapa langkah ini penting dalam pengujian pengambilan keputusan. Pertama, langkah ini mengharuskan kita mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan. Yang kedua, membuat kita menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral. Langkah yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Bila kita sudah menggali bahwa ada masalah moral di situasi tertentu, pertanyaannya adalah, dilema siapakah ini? Dan kita harus menentukan siapa yang terlibat dalam dilema ini. Langkah yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang baik dan detail seperti apa yang terjadi di awal situasi tersebut, bagaimana hal ini bisa terkuak, apa yang akhirnya terjadi, dan siapa yang berkata apa kepada siapa, dan kapan mereka mengatakannya. Data-data tersebut penting untuk kita ketahui karena dilema etika tidak menyangkut hal-hal yang bersifat teori, namun ada faktor pendorong dan penarik yang nyata di mana data mendetail akan menggambarkan seseorang melakukan sesuatu dan kepribadian seseorang akan tercermin dalam situasi tersebut. Langkah keempat adalah langkah pengujian benar atau salah. Di sini ada uji legal atau uji regulasi. Uji legal seperti halnya pertanyaan yang diajukan, yaitu apakah dilema tersebut menyangkut aspek pelanggaran hukum? Bila jawabannya iya, maka pilihan bukanlah benar melawan benar, tetapi antara benar melawan salah. Maka
pilihannya adalah keputusan yang dibuat adalah berhubungan dengan hukum atau tidak, bukan yang keputusan berhubungan dengan moral. Kedua, bila dilema etika tidak memiliki aspek pelanggaran hukum di dalam. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Dari keempat paradigma berikut ini, yaitu paradigma yang terjadi antara siapa dengan siapa. Contohnya antara individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, benar lawan rasa kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Langkah yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi dalam penyelesaian mana yang akan dipakai diantaranya berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Langkah yang ketujuh, investigasi opsi dilema. Langkah ini mencari opsi yang ada di antara dua opsi, apakah ada cara untuk berkompromi. Dalam situasi ini, terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif di luar penyelesaian yang pertama tidak terpikirkan sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan dalam menyelesaikan masalah. Langkah yang kedelapan, buatlah keputusan. Akhirnya kita sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Langkah yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, maka kita perlu lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Pertanyaan ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, esok, minggu depan, atau hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan memulai menerapkan langkah-langkah tersebut, yaitu ketika saya mengalami dilema etika, caranya ketika ada permasalahan dengan siswa. Kedua, saya menerapkan langkah-langkah tersebut apabila ada teman sejawat yang mengalami kesulitan atau permasalahan sehingga membutuhkan bantuan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Ketika saat ada masalah di sekolah. Yang keempat, saat ada masalah pribadi yang membutuhkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun rencana yang saya lakukan adalah mulai saat ini saya melakukan perubahan di kelas sehingga saya menjadi role model bagi rekan-rekan saya di sekolah. Pertanyaan keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Yang pertama adalah rekan guru sesama CGP. Mengapa? Saya memilih rekan guru CGP sebagai prioritas utama karena kita sesama telah memiliki pengetahuan yang sama dan persepsi yang sama terkait dengan materi yang sudah dipelajari. Yang kedua adalah kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan yang ada di sekolah saya. Ketiga, saya juga akan berdiskusi dengan pengajar praktik dan fasilitator saya. Dan yang terakhir, saya akan berdiskusi atau berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya. Demikian demonstrasi kontekstual yang sudah saya paparkan dari modul 3.1.A.7. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak.